Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Benita Amanda dengan NIM 2421042. Di sini saya akan menjalankan tugas praktikum basis data. Nah, untuk di langkah awal, di sini kita udah masuk ke sel dari XMPP di MySQL. Kita akan buat dulu data utamanya. Nah, setelah ini kita bakal buat database-nya, yaitu kita create database DB reservasi dengan NIM sendiri. Nah, setelah itu kita langsung create table tamunya yang udah dikasih ya dalam soal. Di sini dalam database-nya itu ada ID tamu, nama tamu, nick tamu, alamat tamu, sama nomor HP. Nah, ini kenapa error? Karena di sini kita belum manggil database-nya. Kita langsung create table di sini. Jadi, kita harus manggil database-nya dulu, yaitu use DB reservasi dengan name sendiri. Nah, setelah udah terpanggil, baru kita create table yang tadi. Nah, kita lanjut ke tabel kamar. Ini untuk database-nya kita samain ya. Caranya itu 6 primary key. Untuk kamar dia lebih sedikit ya daripada yang tamu. Jadi untuk harga keuangan gitu kita nggak pakai char atau varchar, kita pakainya double. Lanjut, kalau udah oke, kita lanjut ke resepsionis. Sama untuk charnya itu 6 primary key-nya.
Jekyll tuh jenis kelamin ya. Nah, setelah udah oke kita create table resepsionis, kita lanjut lagi ke tabel pembayaran. Kalau untuk tabel pembayaran ini kita gabung semua datanya itu dari tamu, dari kamar, terus dari resepsionis juga. Ini salah. Besarnya itu harusnya 6. Kita harus samain. Ya, untuk tanggal bayar, nah itu dia date. Pakai date, bukan pakai double karena dia tanggal. Kita ganti dulu car 6. Jadi sama ya, yang untuk ID pembayarannya, terus ID resepsionis, ID tamu, ID kamar. Itu mereka chartnya sama 6. Seperti yang saya bilang tadi, kalau untuk keuangan itu pakainya double. Nah, di sini kita bakal masukin database untuk tamu. Nah, ini kalau untuk masukin database kita harus pakai tanda peti atas ya. Ini ID-nya, terus kalau untuk nama tamunya di sini saya kasih nama Sahwa. Ini nicknya. Nicknya aku asal aja ya. Untuk nomornya juga aku asal aja. Ini kita sampai 3 database untuk tamu, untuk tipe kamarnya juga, untuk resepsionisnya juga. Jadi di sini aku masukin nama. Oke. Ini sampai 3. Untuk datanya itu ada ID, ada nama, ada nick, alamat sama nomor HP. Terus kita lanjut lagi masukin untuk yang kamar punya. Di sini kita masukin tipe kamarnya. Untuk tipe kamar pertama aku masukin standar. Baru untuk harganya 350.000. Sama untuk statusnya ya. Ini kita ulang sampai 3 kali dengan ID yang berbeda. Status kamarnya ya. Ini ada yang dibuat check-in, ada yang dibuat check-out. Yang terakhir
tipe kamar deluxe. Untuk harganya 680.000. Nah, untuk statusnya kita buat VIP. Nah, setelah semuanya udah, ini kita masuk ke yang resepsionis. Ini aku namanya satu aja. Ini sama kita buat sampai 3 kali ya. Jangan lupa tanda petik di atas. Untuk nomor HP-nya ini semua asal ya. Untuk tahun lahirnya juga. Ini ada yang salah sedikit ya, ini harusnya C002 tapi itu udah kebuat C003. Nah, setelah itu kita ada masukin lagi ya untuk tamu, untuk kamar, untuk resepsionis udah sukses semua. Semuanya kita panggil ya di sini, dari ID tamunya, dari ID kamarnya, resepsionis juga. Nah, di sini kan untuk database pembayarannya ini kita sesuaiin dengan yang di creatable tadi. Itu kan ada tanggal bayar, ada ID resepsionis, ID tamu, ID kamar, jumlah pesan. Nah, setelah itu kan udah masuk nih ID kamar.
dan B001. Nah, kita masuk lagi untuk jumlah pesannya sama uang tipsnya. Yang terakhir ini uang tips ya. Kita sesuaikan aja. Ini uang tipsnya. Lalu kita masukin ke ID yang ketiga. Nah, kita masukin lagi untuk tanggal bayarnya. Tanggal bayarnya, terus kita lanjut lagi untuk masukin data dari resepsionisnya, ID resepsionisnya, terus ID tamunya, terus ID kamarnya. Nah, lanjut lagi ke jumlah pesannya sama uang tips. Ini 2 kali kita double. Oke, udah selesai, udah oke. Baru di sini kita mau nampilin untuk aritmatiknya. Ya, kita cek dulu apakah udah benar semuanya. Baru kita lanjut ke aritmatik. Nah, setelah semuanya udah benar, baru kita masukin aritmatiknya, teman-teman. Lalu untuk T, untuk KM, nah itu tuh alias database-nya ya teman-teman.
Nah, untuk datanya seperti ini, aku zoom out ya. Tuh, kita lihat di sini apa ada yang salah. Nah, kita lihat untuk di KM harga untuk di table ini itu kosong ya, nggak terjumlah dia. Nah, kenapa bisa? Karena kita cari untuk penyebabnya apa. Kita lihat dulu, kita perhatiin sama-sama apa yang salah nih. Nemu? Nah, di sini aku udah ketemu. Nah, kita zoom in lagi ya. Nah, di sini tidak ada penjumlahannya. Nah, ini sama dengan ini harusnya penjumlahan. Jadi kita ulang. Kita mundur. Nah, di sini harusnya tanda plus. Nah, barulah kita jalankan lagi teman-teman. Apakah? Nah, lihat di sini. Jadi dia terjumlah ya. Karena kita lihat tadi kesalahannya apa, penyebabnya apa, kenapa nggak jalan. Oke, untuk yang terakhir kita panggil lagi database-nya untuk yang pembayaran. Kita tampilkan ya, kita select. Nah, ini kita mau panggil yang mana? Salah satu aja. Nah, di sini aku milih yang kedua. Oke. Nah, ini dia hasilnya. Seperti ini. Sudah sampai di bagian terakhir. Nah, sekian untuk presentasi praktikum dari Pinita Amanda. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bisa diambil ya untuk pembelajarannya. Untuk kesalahannya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.